Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik impas atau ini bukan T ya, nggak pakai T, salah. Break even point. Ini typo ya. Titik impas atau break even point dapat dijadikan patokan atau acuan kapasitas produksi minimal agar perusahaan tidak rugi. Nah, kemudian analisis titik impas atau analisis BEP merupakan turunan dari analisis rugi laba. Contoh misalnya ya, saya dagang larutan. Kalau misalnya saya tadi pengeluaran belinya satunya 2.500, kemudian ongkos pulang pergi 20.000. Kemudian saya omset laku 2 misalnya ya, berarti 2 itu adalah dijual 4.000, berarti 8.000 kali 2. Saya pengen tahu saya masih untung atau rugi. Nah, bagaimana menghitungnya? Jadi untuk mengetahui laba itu, apakah rugi atau untung, laba adalah selisih antara total revenue dengan total cost ya. Total revenue ini nulisnya ya. Nah, total revenue itu adalah total pendapatan ya, atau pendapatan kotor ya. Kemudian atau bisa juga total pengembalian atau total penjualan. Kemudian TC itu adalah total cost, total pengeluaran. L itu adalah laba ya. Bagaimana menghitung total revenue? Kalau ini dijual 4.000, aku 2, berarti 4.000 kali 2. 4.000 itu apa? Price ya, harga jual. P dikali dengan apa? P dikali dengan quantity ya, jumlah penjualan. Nah, dikurangi dengan total cost itu apa? Pengeluaran. Total Biaya. cost itu adalah fixed cost atau biaya tetap atau pengeluaran tetap dikurangi dengan variabel cost ya. Jadi kalau kita jabarkan seperti ini, analisis BEP itu turunan dari analisis laba rugi. Nah, bagaimana kita menganalisis laba? Dengan rumus ini, L sama dengan TR min PT ya. Nah, ini TR itu total revenue ya, atau total pendapatan, atau total pengembalian, atau total pemasukan ya. Kemudian TC adalah total cost, total pengeluaran atau total biaya. Nah, oke. Sekarang nih, tadi kan laba itu adalah lebih ya, lebihnya gitu ya. Kalau kita usahakan nyari lebihnya, nyari laba ya. Nah, kalau total revenue atau total pendapatan atau total pemasukan itu lebih besar dari total cost, maka laba akan positif atau yang disebut dengan istilah untung ya. Untung. Bagaimana kalau total revenue-nya masih lebih kecil dari total cost-nya? L-nya akan apa labanya? Negatif alias rugi. Nah, bagaimana kalau total revenue sama dengan total cost? Andi jualan misalnya ya, jualan pakaian, dapat uang 200.000. Pas dihitung-hitung pengeluarannya juga 200.000. Berarti labanya kalau sama gitu, L-nya berapa? 0, Pak. 0 ya. Kalau 0 disebutnya apa? Impas. Ya. Kalau total revenue-nya sama dengan total cost-nya, maka labanya 0 atau istilah bahasa Indonesianya impas atau istilah ekonominya apa? BEP alias break even point ya. Maka rumus atau model atau persamaan untuk analisis BEP dikurang S ya. Untuk analisis BEP adalah PR sama dengan
TC karena L-nya 0 ya. Berarti di sini 0 sama dengan TR dikurangi dengan TC ya. Nah, kita tahu kalau ada persamaan seperti ini, maka pindahin ini salah satu nih. Mau yang ini boleh TR-nya atau ininya aja lah. Nah, kalau pindah ruas sama dengan, kalau operasi penjumlahan atau pengurangan, maka yang berubah tandanya. Yang tadinya tandanya negatif jadi positif ya. Sekarang kita pindahin nih. TC-nya pindah ruas, ngelewatin sama dengan, jadi TC. Jadi positif ya, sorry, yang tadinya negatif. Jadi akhirnya TC sama dengan TR ya, atau kalau kita bolak-balik jadi TR sama dengan TC ya. Nah, jadi kondisi BEP adalah kondisi di mana TR sama dengan TC. Nah, maka rumus BEP itu gampang. Jadi saya nggak mau pakai rumus. Kalau di buku kan rumus BEP itu apa gitu, terus dihafalin susah. Gampang gini aja. Nanti kita jabarkan ya, ini kan aljabar ya, matematika. Mending kita paham filosofinya. BEP itu plus tadi ya. Plus itu berarti pendapatan, total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Atau TR sama dengan TC kalau disingkat ya. Nah, bagaimana menghitung TR tadi? TR itu adalah price atau harga jual dikali Q, betul ya, quantity atau jumlah penjualan. Sama dengan TC itu, nah TC itu kan fixed cost tambah variable cost ya. Tadi kan TR kalau diuraikan lagi, cara menghitungnya adalah P dikali dengan Q ya, price harga jual dikali dengan kuantitas penjualan. P itu dari kata price ya. Price itu artinya apa? Harga jual ya. Q ya. Q itu dari kata apa? Ini keterangannya ya. Q dari kata quantity artinya banyaknya ya atau jumlah. TR itu singkatan dari total revenue ya. Total revenue ya. Kemudian total revenue itu total pemasukan ya, atau total pendapatan atau total pengembalian. Kemudian TC itu apa? Total cost ya. Atau istilah ini adalah total pengeluaran ya. Atau total biaya ya. Ini total pendapatan ya, atau pendapatan kotor ya. Kemudian FC. FC itu dari kata fix. Fix itu artinya tetap ya, fix cost ya. Nah, di sini fixed berarti ditetapkan. Biaya yang ditetapkan, fix atau biaya tetap lah boleh ya. Maksudnya adalah pengeluaran tetap ya. Apa itu pengeluaran tetap? Apa contohnya pengeluaran tetap? TNI punya karyawan, si Bibi, satu lagi ada mahasiswa suka batu-batu di Cina ya. Nah, itu digaji misalnya. Dalam sehari digaji masing-masing 50.000 misalnya. Itu masuk fixed cost atau variable cost? Fixed Cost ya, biar tetap. Jadi contoh fixed cost itu apa? Yang termasuk fixed cost, gaji karyawan. Gaji karyawan. Apalagi TNI di situ bayar sewa loh. Bayar sewa. Anggaplah 600.000 atau anggaplah 500.000 per bulan ya. Nah, itu juga fixed cost. Kenapa fixed cost? Karena mau usahanya rame, sepi, tetap segitu. Tidak berdasarkan penjualan ya. Nah, kemudian gaji karyawan sama, mau rame mau diisi tetap segitu, kecuali kalau nanti kasih bonus ya, gajinya kan tetap segitu gitu ya. Nah, jadi itu dengan fixed cost ya, paham ya. Jadi pengeluaran
yang tetap ya, atau pengeluaran yang tidak bervariasi ya. Nah, sekarang VC apa VC? Variable cost ya. Variable cost. Maksudnya adalah pengeluaran bervariasi. Oke, apa pengeluaran bervariasi contohnya? Bahan baku ya, bahan baku itu termasuk pengeluaran bervariasi ya, biaya bahan baku ya. Nah, maka kalau kita jabarkan lagi variable cost itu, kalau dijabarkan apa? Cost per unit dikali dengan Q ya. Nah, cost per unit itu tadi modal 1 unit produk ya. Nah, jadi gini, rumus BEP itu adalah TR sama dengan ini ya. Yang mulai dari sini nih. Rumus BEP itu TR sama dengan TC. TR-nya adalah P kali Q. TC-nya adalah fixed cost ditambah variable cost. TC itu kan total cost ya. Nah, kemudian variable cost kalau dijabarkan lagi jadi cost per unit dikali dengan Q ya. Q di sini dengan Q di sini sama. Artinya apa? Kuantitas penjualan ya. Kuantiti atau banyaknya atau volume. Volume apa sih di sini? Maksudnya adalah volume penjualan ya, atau kuantitas penjualan. Oke, jadi sama. Yang di sini sama Q-nya ya. Nah, tadi satu lagi ya. CU itu apa? Cost per unit. Ya. Kalau istilah kitanya bahasa Indonesianya modal awal per unit produk ya. Produk barang atau jasa juga boleh ya. Modal per unit produk. Nah, ini udah tadi ya, udah dibahas. Oke, udah ya. Ada menjalankan bisnis sampingan menjual masker. 1 piece masker dibeli Alda dari distributor ya, seharga anggaplah misalnya ya 1.000 ya. Ongkos pulang pergi ke distributor misalnya anggaplah di Jakarta ya 50. Uang jajan dianggarkan 50.000 ya. Alda menawarkan maskernya dengan anggaplah 2.000 ya. Panitia wisuda STIE memesan ke Alda. Biaya per piece-nya 1.000, ongkos plus makan 200.000. Berapa minimal pesanan? Diketahui cost per unitnya berapa? 1.000 ya. Kemudian apa lagi? Ini apa nih? 150.000 dan 50.000. Fix cost biaya tetap ya, biaya tetap. Ini mau ada belanjanya cuma 5 biji, 10 biji, 100 biji, 1 juta biji, tetap kan ongkosnya dia 150.000, uang makan juga tetap 50.000 ya. Oke, fixed cost pengeluaran tetap berapa? 150.000 ditambah dengan uang jajan 50.000
1000. Jadi fixed cost-nya total berapa? 200.000. Oke. Sekarang diketahui sudah ya, cost per unit 1000, fixed cost. Apalagi yang diketahui? Price-nya apa? 2000. Price-nya betul. Price-nya harga jualnya berapa? 2000. 2000. Sip. Oke. Nah, sekarang ditanyakan apa? Berapa minimal pesanan? Betul. Kalau berapa jumlah itu berarti key ya. Ki. Key ya. Key yang menghasilkan Ya. BEP ya. Berapa key BEP-nya? Nah, maka jawabannya adalah selalu diawali dari ini ya. Filosofinya jangan lupa nih, selalu ditulis. BEP atau kondisi BEP, kondisi plus atau impas, terjadi bila apa? Bila PR sama dengan PC. ya. Kondisi BEP, kondisi plus, kondisi impas terjadi kalau total pemasukan, total revenue sama dengan total pengeluaran. Ya. Total pemasukan itu gimana? P dikali dengan Q ya, cara ngitungnya enggak? Total cost itu cara ngitungnya gimana? Fixed cost ditambah dengan variabel Variable cost. ya. Kemudian kita tuliskan lagi P dikali dengan Q sama dengan fixed cost. Variabel cost itu gimana ngitungnya? Biaya bervariasi itu gimana? CO dikali Ki. Betul, cost per unit dikali dengan quantity, jumlah penjualan. Ya. Nah, P-nya berapa? P-nya 2000. 2000 betul. 2000. P-nya 2000, Pak. 2000. Q-nya Ki-nya yang Ditanyain. Q-nya kan yang ditanyain, belum tahu ya. Iya. 2000 dikali Q ya. Tambah dengan fixed cost-nya berapa? 200.000. 200.000 ya. Ditambah dengan cost per unitnya 1000. 1000 ya. 1000 dikali dengan Q. Oke. Nah, 2000 dikali Q kan 2000 Q ya, 1000 dikali Q 1000 Q. Yang sama-sama ada Q-nya kita pindahkan. Ini pindahin ke sini. Pindah ruas ya, Pak. Pindah ruas, betul. Tadi ingat kalau operasinya penjumlahan, kalau pindah ruas berarti yang berubah Tandanya jadi minus. Jadi minus, betul. Jadi sekarang di sini posisinya adalah 2000 min kurang Min 1000 Ki ya. Sama dengan 200.000. 200.000 ya. Oke, sekarang 2000 Ki dikurangi 1000 Ki. Jadi 1000. Tinggal 1000 Ki ya. Sisa di kanan berapa? 200.000. 200.000. Nah, sekarang kalau kita pindah ruaskan yang ininya kan kita mau nyari Q-nya ya. Ini kan perkalian. Perkalian kalau berubah pindah ruas jadi pembagi ya. Yang tadinya pengali jadi pembagi. Atau tadinya di atas jadi di bawah ya. Ini kan tadinya pengali. Pindah ruas jadi pembagi. Jadi Q sama dengan 200 dibagi 1000. Dibagi dengan 1000, Pak. 1000. 200.000 dibagi dengan 1000. Nah, sekarang berapa 200.000 dibagi 1000?
200. 200 ya. Nah, jadi ini kesimpulannya ya. Jadi minimal pesanan masker jika Alda tidak ingin rugi adalah berapa? 200 piece. 200 piece. 200 piece ya, per pieces. Nah sekarang berubah nih kasusnya. Misalkan saja si panitia yang mau beli tadi ya, panitia wisuda, udah deh dah, saya cuma butuh 100, terserah Anda mau jual berapa. Nah sekarang yang dicari apa? P-nya, Pak. P-nya. Price. Sekarang P-nya. P yang menghasilkan BEP plus ya. P-nya yang kita cari. P-nya kita belum tahu, dikali dengan berapa? 100 pieces. 100, betul, 100 pieces. Q-nya 100. Kemudian Fix-nya 200.000. 200.000. Variabel cost-nya 1000 kali 100. Kali 100 ya. P dikali 100 jadi berapa? 100 P. 100 P, betul ya. Kemudian yang ini masih ya 200.000 ditambah 100.000. 1000 dikali 100 100.000. 100.000 ya. Kemudian berarti 100 P Ditambah sama dengan 300. berapa? Dengan 300.000. 300.000. Maka P-nya 300.000 dibagi 100. Bagi 100 sama betul ya. P-nya adalah 300.000 dibagi dengan 100. Berapa P-nya? 3.000. Betul, P-nya 3.000 ya. Jadi minimal harga jual. Jadi minimal harga jual masker jika pesanan 100 pieces adalah 3.000. 3.000 per piece. 3.000 apa? 3.000 rupiah, Pak. 3.000 rupiah ya.